Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our course Intermediate English Grammar. I hope that you are in great health and ready for our lesson. So in this video, I'm going to explain to you some important explanation about how to answer the exercise. So please pay attention the beginning until the end of this video. Okay, so let's get it started. Oke guys, jadi topik kita minggu ini pronoun. Bisa kalian lihat subtopiknya pada silabus ya. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama definisi. Pronoun. A pronoun is a word that replaces a noun. Kalian pasti sudah pelajari ini sudah sejak lama, mungkin bahkan sudah sejak kalian SMP. Tapi ini sangat penting kita dalami dan dalami lebih jauh untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, contohnya di sini ada in Spain apples are amazing. They look like carton apples. Nah, jadi di sini apples digantikan oleh they. Jadi they itu tidak selamanya mereka, itu tidak selamanya orang ya. Bisa juga benda atau binatang atau apapun itu. In fact, a pronoun replaces anything functioning as noun. Jadi seperti yang kalian sudah pelajari, noun itu tempatnya hanya ada di subjek atau objek, ya kan? Nah, noun itu bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk frasa, dan bisa dalam bentuk klausa. Nah, contohnya di sini ada noun phrase. Kalian sudah pelajari noun phrase semester lalu, jadi saya pikir ini kita sudah bisa membahas lebih dalam lagi. This Spanish apple from Madrid is amazing. It looks like a carton apple. Jadi, it ini merepresentasikan apple dari Madrid. Oke. Jadi, lebih kompleks lagi karena apple-nya ini dimodifikasi dengan penjelasan bahwa apple-nya ini apple Spanyol dari Madrid. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, di sini saya hanya akan menjelaskan dua bahwa pronoun itu bisa menggantikan noun dan noun phrase, bukan berarti tidak bisa menggantikan klausa, tapi itu kita belum sampai di situ. Oke, next. Kita lihat di sini kita mulai dari personal pronoun. Nah, personal pronoun itu merepresentasikan atau mewakili orang atau benda atau apapun itu, tidak hanya benda tapi juga makhluk hidup seperti binatang dan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Di sini subjektif, di sini yang posisinya subjek, ini yang bagian singular dan ini yang bagian plural. Di sini bagian objektif, posisinya ketika dia di objek, dan posesif. Ini ada yang disebut possessive determinant, ada juga possessive pronoun dan refleksif. Kita akan bahas selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu pronoun secara umum ya. Kita lihat noun yang digantikan oleh pronoun. Jack met Jill in Boston. He first saw her in a Chinese restaurant. In this example, the pronoun he replaces the noun Jack. Jadi jelas Jack di sini adalah he. Jack met Jill in Boston. Jadi he di sini masih di subjek, dia menggantikan Jack. And the pronoun her replaces the noun Jill. Nah, jadi Jill digantikan oleh her. Contoh lainnya, visitors descend on New York Central Park. They swarm across it like locusts. Nah, kita lihat di sini visitors ya digantikan oleh they karena di sini jamak. Oke ya. Next, kita lihat indefinite pronouns. Apa sih indefinite pronoun itu? Indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or thing without being specific. Jadi, ini pronoun yang menggantikan orang atau benda, tapi tidak spesifik ya. Contohnya seperti all, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, and etc. and extras. Someone. Okay. Next, kita lihat. Kita masih di indefinite pronoun tadi ya. Like all pronouns, an indefinite pronoun is a substitute for noun or a noun phrase. Here are some examples of indefinite pronouns.
Coba kita lihat. A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read. Nah, ini contohnya, ini quote ya, quote dari Mark Twain. Selanjutnya, ini ada lagi quote. Of those who say nothing, few are silent. Okay? Everything is funny as long as it's happening to somebody else. Okay? Everybody likes a kidder, but nobody lends him money. I don't know anything about music. In my line, you don't have to. Ini contoh-contoh dari quote famous people ya. Ini penggunaan indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu menggantikan sesuatu yang tidak spesifik. Oke, next. Kita lihat personal pronoun. Kita masuk ke bagian personal pronoun ya. Agreement with collective nouns. Jadi ini kolektif. Oke, kita bahas yang group. Oke, group of people atau group of something. Kita lihat di sini examples of collective nouns itu seperti misalnya audience ya, penonton, class, committee, couple, crowd, faculty dan seterusnya. Oke, contohnya my family is large. It is composed of 9 members. When a collective noun refers to a single impersonal unit, a singular gender-neutral pronoun it atau its is used as in A, seperti di A. Nah, coba kita lihat ya. Di sini my family di sini sebagai satu kesatuan, jadi dia disebut it. Oke. Di sini tanpa memperhatikan gender. Jadi karena kan my family itu satu kesatuan yang kita tidak bisa menentukan gendernya. Jadi di sini gender neutral pronoun seperti it atau its. Nah, next untuk contoh B-nya, my family is loving and supportive. They are always ready to help me. Nah, di sini kita bisa menggunakan pronoun they ya. Ketika dia membicarakan a collection of various individuals atau dengan menggunakan plural noun ya, jadi seperti they, them, dan their. Tapi my family itu sendiri tetap terhitung singular ya kalau dia disebut my family aja. Tapi kalau kita mau menekankan bahwa mereka itu, nah kita bisa menggunakan they. Coba kita lihat note-nya. When the collective noun refers to a collection of individuals, the verb may be either singular or plural. My family is or are loving and supportive. Jadi di sini bisa keduanya. Oke, ketika dia membicarakan tentang collection of individuals ya. A singular verb is generally preferred in American English. A plural verb is used more frequently in British English, especially with the words government or public. American, the government is planning many changes. British, the government are planning many changes. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaan antara American and British English ya. Di sini tidak ada yang salah, apalagi ketika kalian mau membicarakan collection of individuals. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far, including in time. The demonstrative pronouns are this, that, these, and those. Like all pronouns, demonstrative pronouns replace nouns or noun phrase. More specifically, a demonstrative pronoun stands in for something that has been previously mentioned or understood from context, called its antecedent. Do you remember the lobster with the blue claw? Can I have that, please? Nah, di sini that stands in for something previously mentioned. Jadi that di sini sudah di-mention di sini. The lobster with the blue claw. Do you remember the lobster with the blue claw? Can I have that? Jadi that itu ini ya. Dia mau lobster with the blue claw. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Do you remember the 2 lobsters holding claws? Can I have those, please? Nah, di sini dia menggunakan those karena dia menyebutnya dia juga jamak, ya. 2 lobsters holding claws. Jadi, dia menyebutnya those. Oke. Next.
saya ingin mengingatkan bahwa kalau kalian punya pertanyaan, tolong silahkan ditanyakan ke grup, atau kita akan bahas di forum discussion di Syam Oke. Oke. Kita sekarang masuk ke possessive pronoun ya. Possessive pronoun itu jelas karena dia possessive berarti dia membicarakan tentang kepemilikan. Nah, kita lihat dulu definisinya. Di sini a word that replaces a noun and shows ownership. Nah, di sini juga sama ya. Possessive pronoun is a word that replaces a noun or a noun phrase and shows ownership. Okay, the possessive pronouns are mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat it's not yours replaces the noun fish and shows ownership. It's mine now. Nah, si nelayan ini yang sudah memancing, dia bilang sama si burung ini, itu bukan punyamu. Karena ikannya itu kan punyanya dia. Nah, terus dia bilang si burung ini, it's mine now. Ini punyaku sekarang karena sudah ada di mulutku, gitu ya. Maksudnya kita lihat ini konteksnya dalam spoken language. Oke, next. Kita lihat. Nah, di sini saya akan menambahkan possessive determiners. Karena ada beberapa, walaupun dia tidak semua ahli grammar mengatakan bahwa possessive determiners itu seperti misalnya my, your, his, her, dan seterusnya itu adalah pronoun. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa dia diklasifikasikan pronoun. Jadi karena kita membahasnya di sini possessive pronoun, ya saya sekalian membahas possessive determiners juga ya. Nah, ini disebut possessive adjective in traditional grammar. Jadi memang untuk ahli grammar traditional itu dia memasukkan possessive determiners ini sebagai possessive adjective ya. Are also classified as possessive pronouns because they too replace nouns and show ownership. Jadi dia menggantikan juga noun ya dan menggambarkan kepemilikan. Jadi berdasar definisi itu sebagian terlebih pada yang lebih baru ini ahli-ahli grammar itu dia memasukkan possessive determiners atau possessive adjectives ini sebagai pronoun. Oke ya. Nah, kita lihat di sini perbedaan contohnya ya, perbedaan contoh-contoh dari possessive determiner dan possessive pronoun. Di sini saya sebutkan possessive determiner saja supaya kita bisa membedakan antara keduanya. Nah, kita lihat di sini kalau personal pronounnya I, you, he, she, it, we, they. Nah, di sini possessive determinernya I menjadi my dan possessive pronounnya menjadi mine. Contohnya, this house is bigger than my house. This house is bigger than mine. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau di possessive determiner, dia pasti mengikuti noun. Sementara possessive pronounnya itu menggantikan noun secara keseluruhan. Oke ya? Nah, contohnya untuk you menjadi your, is this your wallet? Atau is this yours pada possessive pronoun. Untuk he, use his car tomorrow morning. Nah, untuk possessive pronounnya use his tomorrow morning. Nah, seperti ini kasusnya kita lihat bahwa di possessive determiner untuk he itu tidak ada perubahan antara determiner dan pronoun. Di sini his berada di depan noun, sementara di sini his-nya menggantikan noun itu sendiri. Oke ya? Saya harap kalian paham. Nah, sekarang di she, di sini possessive determinernya adalah her. I like her painting. Her painting mengikuti noun. Dan di sini kita hanya menyebutkan I like hers sebagai pengganti noun. Oke, it menjadi its. I can see its fin. Nah, ini berarti kita, kalau fin ini sirip ya, berarti kita membicarakan ikan di sini. Jadi kita menggunakan its. Sementara di possessive pronounnya it itu tidak ada. Tidak menggunakan possessive pronoun. Oke. Nah, selanjutnya kita ke we. Possessive determinernya itu adalah our. You can use our lawnmower. Nah, di sini ketika dia menjadi noun itu sendiri menjadi you can use ours. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk their, di situ did they show you their plan? Nah, di situ dia tinggal menyebutkan did they show you theirs. Oke. Next.
kita masuk ke reflexive pronoun. Apa sih reflexive pronoun itu? So, a reflexive pronoun is paired with another noun or pronoun to show it is acting on itself. They have a different function to emphatic pronouns, but they are the same words: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. In these examples, the subject involved is the antecedent of the reflexive pronoun. Contohnya, Allison does not trust herself. Ya, jadi di sini adalah dirinya sendiri. Kalau reflexive pronoun itu artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah dirinya sendiri. Oke, baik itu dalam bentuk tunggal ataupun jamak. Kita lihat di sini myself, yourself. Perbedaan formnya itu kalau dia tunggal dia LF ya. Tapi kalau dia jamak menjadi else dan tidak pakai F lagi dan dia berubah menjadi V. Ourselves, yourselves, themselves. Oke? Di sini ourselves kami, di sini kalian, dan di sini mereka. Oke? Kita lihat ada lagi di sini quote ya. I often quote myself. It adds spice to my conversation. Jadi di sini contoh untuk penggunaan herself dan myself. Oke, next. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini contoh dari masih ke refleksif ya. Kita akan membandingkan nih. Nah, jadi kita lihat di bagian A. Kita bahas A dulu ya. Larry was in the theater. I saw him. I talked to him. Terus yang B, I saw myself in the mirror. I looked at myself for a long time. Compare A and B. Nah, kita bandingkan ya A dan B. Usually, an object pronoun is used as the object of a verb or preposition as him. Dan jadi object of pronoun itu digunakan sebagai objek atau verb dari preposition seperti misalnya him di A. Ya, jadi di sini dia sebagai objek, ini object of preposition karena setelah to maksudnya ya. Nah, sementara reflexive pronoun is used as the object of a verb or preposition when the subject of the sentence and the object are the same person, as in B. I and myself are the same person. Nah, jadi I saw myself. Jadi kalau di sini reflexive pronoun itu membicarakan tentang dirinya sendiri. Oke, jadi kalau di sini I berarti menjadi myself. I saw myself in the mirror. I looked at myself for a long time. Nah, itu contoh perbedaan antara A dan B ya. Nah, sementara kita lihat contoh yang salahnya itu I saw me in the mirror. Jadi kita harus menyebutkan di sini secara gramatikal yang benar adalah myself. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian D. Coba kita lihat. Did someone fax the report to Mr. Lee? Yes. Are you sure? Yes, I myself faxed the report to him. Atau I faxed the report to him myself. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada dua D dan E. Coba kita bahas dan membandingkannya. Reflexive pronouns are also used for emphasis. Jadi penekanan ya. Selain memang ini untuk membicarakan mengenai dirinya sendiri, dia juga berfungsi sebagai penekanan. Nah, kita lihat di D ini, the speaker would say I myself strongly with emphasis. Jadi di sini dia menekankan bahwa saya sendiri loh yang fax laporan itu kepadanya. Nah, sementara emphatic reflexive pronoun can immediately follow noun or pronoun as in D or come at the end of the clause as in. Nah, jadi kita lihat ya di sini ada contohnya dia bisa berada di belakang noun, follow a pronoun atau noun. Jadi di sini I faxed the report to him. Ini kan pronounnya ya, bisa juga di belakang dari pronoun itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang bagian E. Yang bagian E di sini dibahas, bisa juga di belakang di belakang kalimat itu. Oke, misalnya contohnya penambahan dengan by dan reflexive pronoun yang di F. Coba kita lihat yang di F sekarang. Anna lives by herself. The expression by
plus refleksi pronoun berarti sendiri. Oke ya, by herself, by himself, by myself itu artinya sendiri ya. Jadi apapun yang digunakan dengan menggunakan by plus refleksi pronoun itu berarti sendiri. Oke, kita lihat note-nya. Di sini ada disebutkan untuk yang ada bintangnya ya. Ini bagian B. Di sini kita lihat I saw myself in the mirror. I looked at myself for a long time. Contohnya itu kita bahas sometimes but relatively infrequently. Kadang-kadang, tidak sering. An object pronoun is used as the object of preposition even when the subject and object pronoun are the same person. Contohnya, I took my books with me. Bob brought his books with him. I looked around me. She kept her son close to her. Oke, ini jarang ya. Tapi kita mengikuti yang umum saja yang dibahas secara umum di sini. Oke, next kita bahas lagi mengenai impersonal pronoun. Nah, apa itu impersonal? Nah, ini yang sangat menarik menurut saya di pembahasan tentang pronoun ini karena sebenarnya ini tidak impersonal pronoun itu dia tidak menggantikan siapa-siapa. Bukan tidak menggantikan ya, tidak dibahas sebelumnya. Kalau misalnya seperti kita lihat tadi contohnya misalnya Alice itu bisa digantikan dengan she, atau misalnya my family bisa digantikan dengan they. Nah, kalau impersonal pronoun ini dia berdiri sendiri, tapi dia disebut pronoun. Oke, kita bahas. Sometimes pronouns are used to refer to no antecedent. They are called impersonal pronouns. There are 3 impersonal pronouns, you, one, and they. Nah, di sini hanya menyebutkan 3, tapi sebenarnya ada beberapa nanti yang akan saya bahas karena dari pengembangan silabus saya menemukan hal yang lain. Oke, untuk pertama kita bahas dulu ketiga ini, you, one, dan they. You and one carry the same meaning as they. Refer to any person, people in general. Jadi untuk you dan one ya, itu bisa bermakna any person atau people in general. Oke, jadi bisa menggantikan people. However, you is less formal and one and more common in everyday English. Ya, jadi you ini dia kurang resmi ya. Kalau one itu lebih formal dan sering digunakan di kalau saya lihat sering digunakan di British English. Oke, kita lihat ke contohnya. You should pay attention to the announcement. Ini contoh yang untuk informalnya. Nah, kalau di sini one should pay attention to the announcement. Ini contoh yang formalnya. Oke, jadi sama saja ini you di situ untuk informal dan one untuk yang formal. Nah, sedangkan impersonal pronoun they itu berarti some people or somebody. Jadi artinya sama tadi di situ ada yang menggantikan any person ya, atau siapapun atau mereka. Di sini in spoken English. However, the antecedent is implied or not stated. Jadi di sini antecedentnya ini maksudnya yang direferkan itu dia hanya tersirat tapi tidak dinyatakan. Contohnya kita lihat dalam percakapan ini. Why did Anne lose her job? They fired her. Nah, on the sentence above, they refers to the people for whom Anne worked. Jadi kita lihat di sini kenapa Anne ini kehilangan pekerjaan. Mereka memecatnya. Nah, jadi mereka di sini tidak disebutkan ya di dalam kalimat, tapi kita sudah tahu bahwa they ini adalah adalah bosnya si Anne. Oke, ya, jadi itu untuk impersonal pronoun 3, you, one, dan they. Oke ya. Next kita lanjut lagi masih impersonal pronoun. Nah, ada lagi yang saya temukan yaitu it dan their. Nah, sekarang kita bahas it dulu ya. The pronoun it does not refer to a person or thing or to any other part of the sentence. Jadi untuk pronoun it dengan their ini dia tidak merefer atau tidak merujuk ke
ke orang atau benda atau hewan atau apapun yang ada di sentence. Nah, it is one of the most commonly used impersonal pronouns in English. It can refer to many unspecified subjects depending on the context. Jadi coba kita lihat di sini, pronoun it dan there ini dia itu tidak mengarah atau tidak merujuk ke siapapun di dalam kalimat, tapi dia paling sering digunakan sebagai pronoun di bahasa Inggris. Coba kita lihat contohnya. It was raining heavily yesterday. Nah, di sini it kan kita tidak tahu ini siapa, tapi dia tidak merujuk ke siapa-siapa di sini it-nya. Nah, tapi dia di sini sebagai introduction to sentence, ya. Jadi dia di sini untuk memulai kalimat. Oke, untuk menerangkan. Nah, di sini it's very cold today. Atau contoh lainnya untuk yang ini, kita lihat it is Saturday, ya. Terus beberapa fungsi dan contohnya sebagai infinitive subject. It is impossible to beat them. To beat them is impossible. Jadi infinitive, ya. It is unbelievable. Oke, dan to emphasize, untuk penekanan, it was George who saved your life. It was me who wrote the essay. Atau bisa juga bilang I did it, tapi di sini fungsinya adalah untuk sebagai penekanan. Oke, next kita masuk ke pronoun there. Nah, there used as pronoun for introducing a statement about someone that exists or something that happens to introduce the subject of the sentence. Jadi di sini digunakan untuk memperkenalkan statement ya tentang seseorang atau apapun itu. Nah, contohnya kita bilang there's a spider in the bed. Jadi ada ya saya pikir ini hal yang tidak bisa diterjemahkan, tapi kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutkan ada atau terdapat. Contoh dalam kalimat negatif positif negatifnya itu bisa jadi there isn't much time left atau there are 24 teams competing in the tournament. Jadi di sini yang kita perlu lihat juga salah satu hal yang menarik adalah bahwa penggunaan is dengan are di sini mengikut ke objeknya. Kan biasanya kalau kalimat normal yang biasa subjeknya itu yang diikuti oleh to be-nya ya. Nah, kalau di sini to be-nya mengikuti objeknya. Karena di sini dia ada time, membicarakan tentang time, sementara time itu adalah uncountable, jadi dia menggunakan is. Right? Nah, sementara di sini teams, jamak, 24 teams, jamak, jadi dia menggunakan are. Jadi dia tidak mengikut ke subjeknya there ini. Oke ya. Oke, selanjutnya, dalam bentuk pertanyaan, are there any other suggestions? Oke, kita bisa, kalian sudah sangat sering menggunakan ini, tapi secara grammatical ini adalah penjelasannya. Dia, there berfungsi sebagai pronoun, dan dia menggunakan are karena suggestions-nya di sini jamak ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi, there may be, there should be, ini mengikuti apa sih namanya? Models ya, models may, should, dan seems to be. Oke, kita lihat di sini there seems to be a lot of confusion. Oke, kita lihat lagi. Ini yang banyak digunakan juga di sastra atau di cerita pendek, dongeng, dan seterusnya. Coba kita lihat. Once upon a time, there was a beautiful and very kind princess. Nah, jadi itu contoh dari penggunaan there. Ya, there comes a time in everyone's life when a big decision has to be taken. Ya, jadi seperti itu untuk penggunaan there ya. Oke, kita lihat selanjutnya di sini bentuk dari other. Nah, kenapa di sini other juga masuk ke pronoun? Karena dia memang sering sekali menggantikan subjeknya ya. Coba kita lihat. Di sini adjektif. Di sini other dan another sebagai adjektif dan dia sebagai pronoun. Kita membandingkan nih ceritanya ya. Dalam bentuk singular dan plural. Kalau singular dia another. Kalau plural dia other ya. Nah, jadi di sini kalau dia sebagai adjektif, dia pasti setelahnya ada noun. Sementara pronoun di sini adalah
pronoun itu sendiri yang menggantikan noun. Oke, kita lihat di sini. Kalau dia adjektif, the other book is, the other books are. Sementara di sini the other-nya adalah noun itu sendiri. Di sini dia disebut adjektif karena dia mengikuti noun. Sementara di sini dia fungsinya sebagai noun itu sendiri. Forms of other are used as either adjectives or pronouns. Jadi dia bisa digunakan di adjektif dan pronoun ya. Oke, kita bisa lihat di sini penambahan s untuk plural di sini ya. The other books menjadi the others ya. Itu perbedaannya. Oke, kita lihat contohnya. The students in the class come from many countries. One of the students is from Mexico. Another student is from Iraq. Another is from Japan. Other students are from Brazil. Others are from Argentina. Oke, kita lihat ya. Di sini ada banyak contoh. The meaning of another, one more in addition to the one already mentioned. Jadi kalau kita lihat di sini, another student ini berarti penambahan ya, penambahan satu. Dan ini penambahan lagi satu. Another student is, another is. Jadi kalau di sini dia fungsinya sebagai adjektif dan di sini dia fungsinya sebagai pronoun. Ya, nah di sini penambahannya dia sebagai pronoun other, dia sebagai adjektif other students dan di sini dia sebagai pronoun others yang plural. Oke, bisa lihat perbedaannya kan? Nah, selanjutnya untuk contoh B, I have 3 books. 2 are mine. The other book is yours. The other is yours. Jadi bisa kedua-duanya bisa jamak atau tunggal. I have 3 books. 1 is mine. The other books are yours. The others are yours. Ya, jadi kita bisa lihat perbedaan antara adjektif dan dia sebagai pronoun. The other books dan the other. Terus di sini the other books menjadi the others. Oke, di situ pembahasan untuk B dan C. Selanjutnya kita lihat, I will be here for another 3 years. I need another $5. We drove another 10 miles. Another is used as an adjective expression of time, money, and distance. Even if this expression contain plural nouns, another means an additional in this expression. Jadi ini tambahan ya. Another 3 years, tambahan 3 tahun lagi. Another $5, $5 lagi. Another 10 miles lagi, gitu ya. Oke, jadi silakan mengerjakan tugas yang saya berikan dan tolong ikuti instruksi yang saya akan jelaskan setelah ini. Oke, good luck for your assignment. Oke guys, jadi di sini ada salah satu dari exercise kalian yang akan saya jelaskan dengan lebih detail karena supaya menghindari kalian membuat kesalahan dalam menjawab pertanyaannya. Oke, kita lihat. Untuk exercise 3 pada materi pronoun minggu ini kita lihat ya. Untuk contoh yang pertama, please type down the correct answer. Jadi di sini kalian akan mengisi jawaban. Oke, mengetik jawaban. Bukan memilih atau mencocokkan atau yang lainnya. Jadi kalian harus ketik jawabannya. Nah, coba kita lihat contoh nomor 1. Once upon a time, di sini sudah ada jawabannya ya. There was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a Red Riding cloak. So everyone in the village called her Little Red Riding Hood. Oke, coba kita lihat di sini. Karena di sini ada yang 03. 1, 2, dan 3, kita jawabnya juga pasti ada 3 kata. Dan semua di dalam soal ini pasti penggantinya adalah pronoun ya dari semua yang sudah saya jelaskan di video. Oke, kita lihat di sini yang pertama there. Di sini isinya there dan she dan her. Jadi kita tulis saja there, she, her. Di sini tidak ada di sini jawabannya itu kalian nanti ini saja tidak usah ada spasi di sininya ya. Tidak boleh ada spasi. Jadi jawaban kalian there, she, dan her diantarai oleh satu spasi. Jadi tidak usah pakai koma atau apapun, spasi saja. Jawaban yang pertama, jawaban yang kedua, dan jawaban yang ketiga. Oke, kita lihat untuk contoh nomor 2. Chester Chicken woke up the cows with his important news. The chickens are taking a holiday today, Chester Chicken said. What is the special occasion? Said Daisy the cow. We worked too hard this week, Chester said. You did? Asked Daisy.
Yes, we laid stand eggs this week, Chester said. And there are only 5 of us. Oke, kita lihat di sini perbedaan nomor 1 dan nomor 2 itu hanya pada huruf kapital, ya. Jadi ketika jawaban yang benar itu menggunakan huruf kapital, kalian harus mengetiknya dengan huruf kapital di setiap jawaban. Kalau misalnya yang keduanya huruf kapital, tulis aja juga kapital. Kalau misalnya dia di kata terakhirnya dia mesti kapital, juga tulis aja, walaupun misalnya di yang pertama ini dia kecil ya, seperti ini. Oke, jadi sesuaikan dengan konteks pada kalimatnya. Kalau dia di awal kalimat, dia harus kapital. Dan misalnya di sini setelah tanda baca, kalau setelah tanda baca pasti kalimat baru ya. Seperti misalnya setelah tanda seru ini dia menggunakan huruf kapital. Dan di sini karena dia di tengah-tengah kalimat, maka kembali ke huruf yang biasa. Oke, jadi itu penjelasan saya untuk exercise 3-nya. Exercise 1 dan 2 silakan juga tetap dibaca instruksinya ya. Jadi saya harap kalian membaca seperti ini untuk benar-benar memahami bagaimana caranya menjawab supaya kalian tidak salah. Oke, so good luck guys. Oke, jadi tadi itu semua penjelasan yang harus kalian perhatikan untuk menjawab pertanyaan dalam exercise. Yang pertama yang ingin saya sampaikan juga adalah mengenai forum discussion. Dalam forum discussion itu, kalian bisa bertanya untuk pembahasan formal ya. Jadi forum discussion itu harus kalian selesaikan dengan mengisi satu topik discussion dan setidaknya reply 5 topik discussionnya temanmu. Oke. Di situ kalian bukan berarti tidak bisa mereply balasan teman kalian. Kalian juga bisa melakukan diskusi yang lebih panjang di dalam forum discussion kalau misalnya temanmu menjawab pertanyaan atau mungkin kalian mau sanggah dan seterusnya. Di dalam forum discussion itu tidak hanya berisi pertanyaan saja, tapi juga case yang lain yang berhubungan dengan materi kita. Contohnya misalnya pronoun. Kalian mendapat penjelasan yang lain di luar dari apa yang saya jelaskan, atau mungkin ada perbedaan dari apa yang saya jelaskan dengan materi yang kalian dapatkan di luar, baik itu dari internet atau buku lain. Nah, silahkan, itu bagus sekali. Saya mau kalian punya pembahasan-pembahasan yang menarik seperti itu dalam forum discussion. Nanti ini dalam forum discussion yang materi kita pada minggu ini akan saya periksa dan juga masuk sebagai nilai harian. Jadi semua forum discussion yang kalian lakukan setiap saya sudah memposting materi di Syamoke itu adalah termasuk nilai mingguan kalian. Sama seperti exercise juga saya mengambil nilai mingguan kalian dan untuk sebagai pertimbangan pada nilai akhir kalian nantinya. Jadi kalian harus memperhatikan penjelasan yang saya berikan supaya kalian tidak melakukan kesalahan atau bahkan bisa benar semua, atau mungkin juga meminimalisir kesalahan yang kiranya bisa terjadi. Jadi tolong perhatikan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam exercise. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup chat, jangan japri saya, karena kalau japri itu susah untuk saya jawab dan seringnya tenggelam dengan chat-chat lain. Jadi good luck untuk minggu ini, silahkan dilakukan semuanya. Kalau ada yang kurang jelas dan ingin mendapatkan penjelasan langsung dan cepat, itu bisa ditanyakan di grup chat. Kalau misalnya penjelasan atau pembahasan atau pertanyaan mengenai materi bisa dimasukkan ke dalam forum discussion dan juga materi-materi lain yang berkaitan dengan topik kita minggu ini. So good luck. I will see you again next time. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.